Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Sore B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya, yaitu tengah semester 2 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Irham MM. Kali ini kita akan membahas tentang analisis empiris. Apa sih analisis empiris itu? Yaitu keberhasilan pemerintah Orba atau Orde Baru mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, walaupun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor penentu. Kebijakan-kebijakan yang pro sangat diperlukan agar mempunyai pengaruh positif pengurangan kemiskinan. Yang pertama, peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, membangun sektor pertanian dan peternakan. Yang ketiga, meneruskan kebijaksanaan dahulu meningkatkan pelaksanaan balai latihan kerja atau BLK sehingga menghasilkan hasil yang nyata dan praktekkan, bukan penelitian-penelitian yang menghasilkan hasil tanpa ada pelaksanaannya. Yang keempat yaitu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan adalah pekerjaan pabrik dan rumah tangga. Yang terakhir yaitu banyaknya sektor dan subsektor manufaktur mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi sektor informal yang menyerap banyaknya tenaga kerja yang di-stop atau diberhentikan, atau misalnya PHK, kemiskinan dan kesenjangan pendapat. Masalah pokok, ketimbangan yang besar dalam distribusi pendapatan, kesenjangan ekonomi merupakan besar dari banyaknya negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dikatakan besar jika dua masalah ini dibiarkan semakin parah, ada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintah bisa jatuh karena amukan masyarakat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinan. Bahkan strategi, misalnya waktu itu pada tahun 1998 pada bulan Mei, menjadi salah satu pertanyaan hingga sekarang. Hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapat. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapat di banyak ekonominya berkembang pesat termasuk Indonesia, mewujudkan suatu korelasi positif antar laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan. Kalau pembangunan itu memang berhubungan dengan rakyat, setelah menjadi transisi ekonomi dari sektor ke ekonomi perkotaan atau dari sektor pertanian ke ekonomi industri, mulai terlihat adanya pertimbangan pendapat yang cukup besar. Hal ini wajar, soalnya terjadi perpindahan penduduk dari desa bekerja kasar ke kota. Akibat terjadinya penumpukan tenaga kerja di kota, sesuai dengan prinsip ekonomi, penumpukan tenaga kerja ini menawarkan tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja, yaitu misalnya perusahaan menyebabkan upaya kerja menurunkan akibatnya penghasilan yang rendah di suatu sisi, sedangkan di sisi lain pengusaha dan pekerja sebenarnya upahnya terlalu tinggi. Hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapat. Pada
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapat di banyak ekonominya berkembang pesat termasuk Indonesia, mewujudkan suatu korelasi positif antar laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan. Kalau pembangunan itu memang berhubungan dengan rakyat, setelah menjadi transisi ekonomi dari sektor ke ekonomi perkotaan atau dari sektor pertanian ke ekonomi industri, mulai terlihat adanya pertimbangan pendapat yang cukup besar. Hal ini wajar, soalnya terjadi perpindahan penduduk dari desa, pekerja, kasar, ke kota. Akibat terjadinya penumpukan tenaga kerja di kota, sesuai dengan prinsip ekonomi, penumpukan tenaga kerja ini menawarkan tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja, yaitu misalnya perusahaan menyebabkan upaya kerja menurunkan akibatnya penghasilan yang rendah di suatu sisi, sedangkan di sisi lain pengusaha dan pekerja skillnya upahnya terlalu tinggi. Terima kasih sudah menonton.